Geraha Serambi Mekah, sebuah gedung baru yang didirikan oleh seorang pendiri Yayasan Pesantren Serambi Mekah, Haji Bahar Yusuf. Gedung ini diresmikan pada tanggal 31 Januari 2011 oleh Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Andus Haji Irwan Praitno, PSI MSc, dan trainer ESK Dr. Haji C. Ari Ginanjar Agustian. Penyebutan ditandai dengan pengalungan bunga dan pemasangan jas ESK oleh Haji Bahar Yusuf kepada Gubernur, Wali Kota, dan trainer Ari Ginanjar yang diiringi nyanyian Islami oleh santri pesantren Serambi Mekah. Dalam acara tersebut turut hadir Syur Syam Wali Kota Parangpanjang, Ketua DPRD Parangpanjang Novi Henry, Bupati Solok Samsur Rahim, Budayawan Taufik Ismail, dan trainer ESK Sumatera Barat Herman Nawas. Acara yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi tersebut dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mutia Rahmi yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Serambi Mekah tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا لا يسخر قوم Usai pembacaan ayat suci Al-Quran, acara dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna oleh santri pesantren Serambi Mekah yang diikuti oleh seluruh tamu undangan.
Kemudian acara dilanjutkan dengan laporan dari pendiri Geraha Serambi Mekah yang juga merupakan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Serambi Mekah, Haji Bahar Yusuf. Dalam sambutannya, Haji Bahar Yusuf menyampaikan makna di balik Geraha Serambi Mekah 165 yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat apa itu Esa, iman, dan Islam yang nantinya akan diserahkan pengelolaan ESQ sepenuhnya kepada Ari Ginanjar. Saya bangun di Padang Panjang, saya serahkan kepada SQ. Macam mana? Sebab di Padang Panjang Pak Ari, orang belum mengerti masyarakat saya ini apa itu 165, apa itu SQ. 165 izah, 2 rukun iman, yang ketiga Islam. Jadi nanti kita minta sama Pak Ari, beliau terangkan, nanti besok kita langsung trainer di sini 3 hari. Ya, jika Bapak mau ikut besok 3 hari, saya minta sama guru-guru kita semua ikutlah besok. Tidak ada bayar, gratis, makan gratis, minum gratis, tidak ada bayar 3 hari. Haji Bahar Yusuf juga menyampaikan gedung tersebut didirikan karena belum adanya tempat ESQ untuk wilayah Padang Panjang. Beliau teringat ketika hendak mengikuti ESQ harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah. Masih teringat dalam pikiran beliau akan pentingnya ESQ yang membawanya dalam kesuksesan hingga saat ini. Maka didirikanlah gedung Geraha Serambi Mekah 165 ini sebagai pusat ESQ untuk wilayah Padang Panjang. Sempat itu 10.000 ke 20 terserah. Jadi gratis, makan, minum macam gratis. Jadi saya minta pada masyarakat yang ada di Padang Panjang, besok masuk ke daftarkanlah, atau siapa yang mau ikut. Pokoknya satu-satunya ya di Indonesia sudah banyak alim ulama, biarpun orang Kadepok macamnya, dia akui ini 165. Tidak ada pelecet, tidak ada kritiknya, tidak ada macamnya. Kita apa yang isi dalam Al-Quran itu saja yang akan berbeda nanti. Ayat nomor sekian leterangkan, ayat nomor sekian leterangkan. Jadi tidak ada melecet dari yang beliau katakan nanti. Jadi saya minta sama bapak-bapak, sama ibu, luangkanlah waktu. Ya, besok 3 hari. Dari 3 hari ini Pak Ari, saya minta sama Pak Ari, kalau bisa sekali sebulan diadakan di pesantren di Serambi Mekah ini 165. Gedung pakainya. Ya, nanti pembayarannya mungkin untuk pembayaran alat dari Padang. Ini saya pinjam. Layar sudah saya beli 2, 1 saya pinjam yang lucu. Ini sudah saya beli. Saya bayar nanti 300 satu hari kalau Bapak begitu. Jadi saya minta sama kita ibu-ibu, bapak semua datanglah. Daftar di bawah ada, alhamdulillah masih ada tempat. Ini tempat kita ada ukurannya bisa temuan 750 hari. 750 untuk trainer. Kalau kita katakan seperti ini 1000. Jadi Pak Darman tadi minta maaf sama saya, Pak Haji. Ini saya minta maaf sama Pak Haji. Kebetulan ini layar sudah saya beli buku Pak. Kalau anak saya nanti saya tidak ada, dilihatnya surat speaker sampai ke jalan ke situ dekat lampu Pak, lampu itu yang tinggi. Ribut nanti anak-anak saya, kan saya tidak ada lagi. Jadi saya minta kepada Pak Ali, minta tolong. Ini Pak Ali, ini bahasa saya ini bahasa Barat asli Pak. Ya, bahasa Barat asli. Kalau Pak Ali bahasanya internasional. Kalau saya asli. Ada bercampur Pak Ali. Kalau orang Padang bilangkan ula separuh, 5 ada Pak, 5 besar, alhamdulillah. Cuma sewanya Pak yang di atas 50 cuma Pak. Yang di bawah 100, ada di bawah sekali itu 150. Ya, kalau tempat lain saya tidak tahu. Ini sudah akan ada. Melihat Pak Ari nanti, Pak Ari sudah jalan ke dalam. Ini bukan saya menembok, bukan ini. Sudah melihat ini modal Pak. Kalau saya mau bikin cari duit, cukuplah kami Tanah Abang saja Pak. Masih ada Tanah Abang, masih bisa kami ceritakan. Ya, kami tidak akan mengharapkan untuk cari uang di sini. Ketika Pak Asam Basruddin katanya sama saya, Pak Asam Basruddin ini kebetulan beliau ini wali kota kami di Jambi. Benar ini Pak, 1 tahun 50 orang. Selesai 50 orang bisa.
untuk Limo Nagari dari Padang sampai ke Alang Panjang itu jalan diputui Pak sampai ke Marumo ya seluruhnya ampe lah selesai. Ada dari Padingah dari Lubuk Menturun Pak sampai kini tidak tahu jalannya. Kalau begitu tidak tahu. Itu Pak Kabupaten Solo di Padingahan, kau bupati ibu ada. Nah, sudah itu orang rumah apa Pariaman Pak? Pariaman orang rumah apa orang Pariaman. Jadi kami di Padang Panjang, kok lah gadap di Padang Panjang. Selain itu, Wali Kota Parangpanjang juga memberikan apresiasi kepada Haji Bahar Yusuf karena telah berhasil mendirikan gedung yang megah di kota Serambi Mekah tersebut. Apalagi gedung tersebut dijadikan sebagai pusat ESG di kota Parangpanjang yang akan memacu akselerasi lahirnya generasi muda dengan intelektual yang islami. Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Handus Haji Irwan Prayitno PSI MSc dalam sambutannya mengatakan sangat bangga terhadap pengabdian Haji Bahar Yusuf terhadap masyarakat demi mengembangkan agama Islam untuk kepentingan umat. Dengan didirikannya gedung ini sebagai pusat ESG, Irwan berharap dapat melahirkan generasi muda yang intelektual yang berlandaskan Islam. Tidak pernah membiarkan peluang, setiap peluang ditangkap diambil. Untuk agama, untuk masyarakat dan sosial, tidak hanya untuk Parangpanjang, Kabupaten Solo, dan juga untuk semuanya. Untuk itu kami menghargai kepada beliau sebagai sebuah wujud dari kepedulian kepada kita semua dan juga terhadap perkembangan Islam dan khususnya ESQ yang dinamakan sebagai pusat training ESQ. Bapak Ibu yang saya hormati, memang tidak begitu banyak tempat di Parangpanjang. Beberapa hari yang lalu saya ada acara di gedung M Syafi'i, ya Pak Wali Kota ya, bersama Pak Sekda, dan saya komentari, tapi kalau Sumatera Barat tunggu dulu, ada yang punya Pak Herman Awas, tidak besar kecilnya, tapi pengabdian dan pengorbanannya untuk kepentingan umat dan masyarakat. Ini yang perlu kita tiru dan untuk kita tanya pada diri kita masing-masing, sejauh manakah kita sudah mengorbankan diri kita, jiwa kita, harta kita untuk kepentingan umat dan masyarakat. Itu pertanyaan buat kita. Dan contoh ada di hadapan kita yaitu Pak Bahar Yusuf dan tentunya kita ingin seperti beliau dan tentunya kita cemburu untuk seperti beliau sehingga kita pun mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kami sebagai gubernur sangat menyambut permintaan beliau tadi. Tadi saya berbisik kepada Pak Ari, itu Pak ciri orang Padang gitu Pak. Usai sambutan tersebut, Irwan Prayitno dan Ari Ginanjar langsung menandatangani prasasti peresmian gedung Geraha Serambi Mekah 165 tersebut. Selain sebagai pusat ESG untuk wilayah Parangpanjang, gedung ini juga sebagai pengembangan karakter generasi muda Sumatera Barat dan sebagai pelapis fasilitas di pesantren Serambi Mekah. Gedung tersebut dapat digunakan untuk tempat seminar, training, pesta, dan lain sebagainya. Dan juga dicantumkan 7 budi utama sebagai moto dari geraha ini, diantaranya jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Peresmian Geraha Serambi Mekah itu dijadikan sebagai pusat training ESQ wilayah Parangpanjang seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji, Bapak Ari Ginanjar dan Bapak Gubernur tadi. Yang kedua itu menjadikan sentra tempat pengembangan karakter generasi muda Sumatera Barat. Ya, nah selain itu gedung ini itu sebagai pelapis fasilitas yang ada di pesantren terpadu Serambi Mekah. Ya, nah apapun kegiatan-kegiatan yang ada di Serambi Mekah kan selama ini ada menyewa tenda segala macam. Sekarang Serambi Mekah sudah punya sebuah aula yang bisa digunakan untuk training tingkat nasional, bisa digunakan untuk ceramah
seminar, sama untuk meeting-meeting yang lain, untuk resepsi pernikahan kita siapkan semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah diresmikan oleh Pak Ari Ginanjar, Pak Gubernur, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hari ini alhamdulillah hadir Bupati dan Wali Kota. Ya, itu bentuk antusias masyarakat kita akan hausnya sebuah tempat yang menyiapkan pendidikan Islam. Masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Indonesia umumnya sudah tahu itu pasal 165, Syahadat Allah, 6 itu rukun. Rukun apa? Beriman. 5 rukun Islam. Jadi itu intinya. 1 Allah, 6 beriman, 5 rukun Islam. Nah, motivasi di berhubungan dengan manusia itu mungkin yang menjelaskan mungkin lebih yang penuh di Pak Ari Ginanjar. Tapi saya punya pandangan sedikit tentang 165 ini memang suatu simbol yang cukup bagus. Geraha ini juga dilengkapi dengan penginapan muslim. Di beberapa titik di dalam ruangan dipajang asma Allah, 99 Asmaul Husna, dan beberapa figuran bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Terdapat kamar yang nyaman dan eksklusif, aula yang dilengkapi dengan kursi, sofa, AC, infocus, dan sound system. Geraha Serambi Mekah 165 memiliki makna yang cukup dalam. Geraha 165 merupakan makna dari nuansa Islami. 1 artinya Allah yang Maha Esa, 6 artinya rukun iman, 5 artinya rukun Islam yang menjadi dasar motivasi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Gedung Geraha Serambi Mekah 165 tujuan kita sebab akhlak manusia sekarang sudah hancur, ya, dikenal dalam zaman. Alhamdulillah kami dengan Pak Ari Ginanjar mau membangkitkan akhlak manusia itu kembali. Sebabnya akhlak manusia sudah habis. Kita tahu dulu Nabi disuruh ke dunia ini untuk membaiki akhlak manusia. Sekarang ternyata akhlak manusia sudah hancur. Mudah-mudahan ada SQ ini, mudah-mudahan akhlak manusia kita mudah-mudahan naik. Apalagi di Sumatera Barat, kita sudah tahu kiai-kiai, syekhnya, buyanya, orang bagus-bagus semua. Saya mendirikan ini, niat saya mudah-mudahan orang Sumatera Barat timbul kembali seperti Buya dulu, Buya Hamka. Kebebasan maksudnya supaya orang-orang ini tertarik dengan Islam ini, yang lain-lain ini. Sekarang kita kan di Indonesia ini orang tuanya Islam, anaknya Islam juga. Jadi dia belum mengerti caranya Islam, macam mana caranya Islam. Jadi sekarang alhamdulillah kena bangkitnya 165, 1 ya ihsan, yang 2 iman, ketiga Islam. Alhamdulillah ketika Belanda dulu dipecah. Sekarang kita mau disatukan. Kalau kiai kamu ngajian aja. Kalau kamu bagi dagang saja. Sekarang tidak disatukan, alim ulama, kiai, tungku tiga sejarah. Selama 3 hari setelah peresmian, Haji Bahar Yusuf menggelar ESQ di geraha tersebut yang diikuti dari berbagai kalangan masyarakat. ESQ tersebut langsung dipimpin oleh trainer Ari Ginanjar. Tausiah yang disampaikan bertemakan tentang penggabungan 3 kecerdasan manusia, yakni intelektual, kecerdasan emosi, dan spiritual. Salah satunya untuk ESQ. Tapi kita harapkan juga kan masih banyak hal-hal yang bisa didukung dengan gedung geraha ini, kegiatan sosial, keagamaan, masyarakat. Sedangkan ESQ adalah salah satu fungsi. Trainingnya ini adalah bagaimana menggabungkan 3 kecerdasan manusia. Jadi selama ini yang dipergunakan di sekolah itu hanya kecerdasan intelektual, nilai akademis. Yang terjadi akibatnya adalah mereka cerdas, tapi soal perilakunya, akhlaknya, ketakwaannya kurang. Nah, kecerdasan kedua itu adalah kecerdasan emosi dan spiritual. Kecerdasan emosi itu kemampuan untuk beradaptasi, spiritual kemampuan untuk memaknai itu ibadah. Nah, 3 itu digabungkan jadi satu, maka lahirlah ESQ. Acara ditutup oleh trainer ESQ Ari Ginanjar yang turut memberikan apresiasi terhadap Haji Bahar Yusuf. Semangat yang dikeluarkan oleh Bahar Yusuf mampu membangun sebuah peradaban. Semangat membantu Nabi Muhammad untuk mengembangkan agama Islam yang rela berkorban untuk membantu umat Islam menuju manusia yang mampu menggabungkan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Saya duduk bersama tadi sama Muhammad dan saya mengenal beliau sebelum beliau menjadi gubernur. Saya berharap ketulusan ini bersama-sama, ayo sama-sama. Cita-cita kita satu sederhana, alumni ESQ. Kita ingin melihat Nabi Muhammad tersenyum nanti di padang mahsyar dan kemudian berkata, kamu sudah bantu umatku. Dan kemudian kita meninggal husnul khotimah. Saya kira terbang lewat darat naik bis,
kemudian menyeberang lautan tanpa lewat udara, menyeberangi Selat Gibraltar. Bukan hanya gedung dengan lampunya, bukan hanya megahnya, tapi semangat beliau, semangat rakyat Padang Panjang yang ada di sini untuk membangun sebuah peradaban. Hidup hanya sebentar, rugi kalau hanya untuk makan. Hidup hanya sejenak, tidak ada artinya kalau hanya untuk mencari mata pencaharian. Umar bin Khattab, aku malas kalau tidak ada jihad fisabilillah. Aku malas hidup kalau tidak akan berjuang membela agama Allah. Apabila semangat ini ada di hati masyarakat Padang Panjang, maka akan lahir lagi 1000 Yusuf Bahar, 1000 Yusuf Bahar di tanah ini, 1000 Herman Nawas lagi. Geraha Serambi Mekah, sebuah gedung baru yang didirikan oleh seorang pendiri Yayasan Pesantren Serambi Mekah, Haji Bahar Yusuf. Gedung ini diresmikan pada tanggal 31 Januari 2011 oleh Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Andus Haji Irwan Praitno PSI MSc dan trainer ESK Dr. Haji C. Ari Ginanjar Agustian. Penyebutan ditandai dengan pengalungan bunga dan pemasangan jas ESK oleh Haji Bahar Yusuf kepada Gubernur, Wali Kota, dan trainer Ari Ginanjar yang diiringi nyanyian Islami oleh santri pesantren Serambi Mekah. Dalam acara tersebut turut hadir Syuirsam Wali Kota Parangpanjang, Ketua DPRD Parangpanjang Novi Henry, Bupati Solok Samsur Rahim, Budayawan Taufik Ismail, dan trainer ESK Sumatera Barat Herman Nawas. Acara yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi tersebut dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mutia Rahmi yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Serambi Mekah tersebut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا لا يسخر قوم Usai pembacaan ayat suci Al-Quran, acara dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna oleh santri pesantren Serambi Mekah yang diikuti oleh seluruh tamu undangan. Kemudian acara dilanjutkan dengan laporan dari pendiri Geraha Serambi Mekah yang juga merupakan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Serambi Mekah, Haji Bahar Yusuf. Dalam sambutannya, Haji Bahar Yusuf menyampaikan makna di balik Geraha Serambi Mekah 165 yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat apa itu Esa, iman, dan Islam yang nantinya akan diserahkan pengelolaan ESQ sepenuhnya kepada Ari Ginanjar. Saya bangun di Padang Panjang, saya serahkan kepada SQ. Macam mana? Sebab di Padang Panjang Pak Ari, orang belum mengerti masyarakat saya ini apa itu 165, apa itu SQ. 165 izar, 2 rukun iman, yang ketiga Islam. Jadi nanti kita minta sama Pak Ari, beliau terangkan, nanti besok kita langsung trainer di sini 3 hari. Ya, jikalau Bapak mau ikut besok 3 hari, saya minta sama guru-guru kita semua ikutlah besok. Tidak ada bayar, gratis, makan gratis, minum gratis, tidak ada bayar 3 hari. Haji Bahar Yusuf juga menyampaikan gedung tersebut didirikan karena belum adanya tempat ESQ untuk wilayah Padang Panjang. Beliau teringat ketika hendak mengikuti ESQ harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah. Masih teringat dalam pikiran beliau akan pentingnya ESQ yang membawanya dalam kesuksesan hingga saat ini. Maka didirikanlah gedung Geraha Serambi Mekah 165 ini sebagai pusat ESQ untuk wilayah Padang Panjang. Sampahnya itu 10.000 kan belum terserah. Jadi gratis, makan, minum macam gratis. Jadi saya minta pada masyarakat yang ada di Padang Panjang, besok masuk ke daftarkanlah, atau siapa yang mau ikut. Pokoknya satu-satunya ya di Indonesia sudah banyak alim ulama, biarpun orang Kadepok macamnya, dia akui ini 165. Tidak ada melenceng, tidak ada kritiknya, tidak ada macamnya. Kita apa yang isi dalam Al-Quran itu saja yang akan mudah nanti. Ayat nomor sekian lo terangkan, ayat nomor sekian lo terangkan. Jadi tidak ada melenceng dari yang beliau katakan nanti. Bisa minta sama bapak-bapak, sama ibu, luangkanlah waktu. Ya, besok 3 hari. Dari 3 hari ini Pak Ari, saya minta sama Pak Ari, kalau bisa
sekali sebulan diadakan di pesantren di Islami Mekah ini 165 gedung pakaian. Ya, nanti pembayarannya mungkin untuk alat-alat dari Padang. Ini saya pinjam. Layar sudah saya beli 2, 1 saya pinjam yang duduk. Ini sudah saya beli. Saya bayar nanti 300 satu hari kalau Bapak pergi. Jadi saya minta sama kita ibu-ibu, bapak semua datanglah. Daftar di bawah ada, alhamdulillah masih ada tempat. Ini tempat kita hanya ukurannya bisa tempat 750 hari. 750 untuk trainer. Kalau kita ada tenaga seperti ini 1000. Jadi Pak Darman tadi minta maaf sama saya, Pak Haji. Ini saya minta maaf sama Pak Haji. Kebetulan ini layar sudah saya beli. Pak, kalau anak saya nanti saya tidak ada, dilihatnya surat speaker sampai ke jalan ke situ dekat lampu Pak, lampu itu yang ini. Ribut nanti anak-anak saya, kan saya tidak ada lagi. Jadi saya minta kepada Pak Ali, minta tolong. Ini Pak Ali, ini bahasa saya ini bahasa Barat asli Pak. Ya, bahasa Barat asli. Kalau Pak Ali bahasanya internasional. Kalau saya asli. Ada bercampur Pak Ali. Kalau orang Padang bilang kan ula separuh, 5 ada Pak, 5 besar-besar, alhamdulillah. Cuma sewanya Pak yang di atas 50 cuma Pak. Yang di bawah 100, ada bawah sekali itu 150. Ya, kalau tempat lain saya tidak tahu. Ini tidak akan ada. Melihat Pak Ari nanti, Pak Ari sudah jalan ke dalam. Ini bukan saya menembok, bukan ini. Sudah melihat ini modal Pak. Kalau saya mau bikin cari duit, cukuplah kami Tanah Abang saja Pak. Masih ada Tanah Abang, masih bisa kami ceritakan. Ya, kami tidak akan mengharapkan untuk mencari uang di sini. Ketika Pak Asam Basruddin katanya sama saya, Pak Asam Basruddin ini kebetulan beliau ini wali kota kami di Jambi. Benar ini Pak, 1 tahun 50 orang, selesai 50 orang bisa untuk Limo Nagari dari Padang sampai ke Alang Panjang itu jalan diputui Pak sampai ke Marumo. Ya, seluruhnya sampai lah selesai. Anak dari Padingah dari Lubuk Menturun Pak sampai kini tidak tahu jalannya. Kalau dulu tak tahu. Itu Pak Kabupaten Solo di Padingahan, kau bupati ibu ada. Nah, sudah itu orang rumah apa Pariaman Pak? Pariaman orang rumah apa orang Pariaman. Jadi kami di Padang Panjang, kok lah gadap di Padang Panjang. Selain itu, Wali Kota Padangpanjang juga memberikan apresiasi kepada Haji Bahar Yusuf karena telah berhasil mendirikan gedung yang megah di kota Serambi Mekah tersebut. Apalagi gedung tersebut dijadikan sebagai pusat ESQ di kota Padangpanjang yang akan memacu akselerasi lahirnya generasi muda dengan intelektual yang islami. Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Handus Haji Irwan Praitno PSI MSc dalam sambutannya mengatakan sangat bangga terhadap pengabdian Haji Bahar Yusuf terhadap masyarakat demi mengembangkan agama Islam untuk kepentingan umat. Dengan didirikannya gedung ini sebagai pusat ESQ, Irwan berharap dapat melahirkan generasi muda yang intelektual yang berlandaskan Islam. Tidak pernah membiarkan peluang. Setiap peluang ditangkap diambil. Untuk agama, untuk masyarakat dan sosial, tidak hanya untuk Padangpanjang, Kabupaten Solok dan juga untuk semuanya. Untuk itu kami menghargai kepada beliau sebagai sebuah wujud dari kepedulian kepada kita semua dan juga terhadap perkembangan Islam dan khususnya ESQ yang dinamakan sebagai pusat training ESQ. Bapak Ibu yang saya hormati, memang tidak begitu banyak tempat di Padangpanjang. Beberapa hari yang lalu saya ada acara di gedung M Syafi'i, ya Pak Wali Kota bersama Pak Sekda, dan saya komentari, tapi kalau se-Sumatera Barat tunggu dulu, ada yang punya Pak Herman Awas. Tidak besar kecilnya, tapi pengabdian dan pengorbanannya untuk kepentingan umat dan masyarakat. Ini yang perlu kita tiru dan tentu kita tanya kepada
jiwa kita, harta kita untuk kepentingan umat dan masyarakat. Itu pertanyaan buat kita. Dan contoh ada di hadapan kita itu Pak Bahar Yusuf dan tentunya kita ingin seperti beliau dan tentunya kita cemburu untuk seperti beliau sehingga kita pun mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kami sebagai gubernur sangat menyambut permintaan beliau tadi. Tadi saya berbisik kepada Pak Ari, itu Pak ciri orang Padang gitu Pak. Usai sambutan tersebut, Irwan Praitno dan Ari Ginanjar langsung menandatangani prasasti peresmian Gedung Geraha Serambi Mekah 165 tersebut. Selain sebagai pusat ESG untuk wilayah Padang Panjang, gedung ini juga sebagai pengembangan karakter generasi muda Sumatera Barat dan sebagai pelapis fasilitas di pesantren Serambi Mekah. Gedung tersebut dapat digunakan untuk tempat seminar, training, pesta, dan lain sebagainya. Dan juga dicantumkan 7 budi utama sebagai moto dari geraha ini, diantaranya jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Peresmian Geraha Serambi Mekah itu dijadikan sebagai pusat training ISQ wilayah Padang Panjang seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji, Bapak Ari Ginanjar dan Bapak Gubernur tadi. Yang kedua itu menjadikan sentra tempat pengembangan karakter generasi muda Sumatera Barat. Ya, nah selain itu gedung ini itu sebagai pelapis fasilitas yang ada di pesantren terpadu Serambi Mekah. Ya, nah apapun kegiatan-kegiatan yang ada di Serambi Mekah kan selama ini ada menyewa tenda segala macam. Sekarang Serambi Mekah sudah punya sebuah aula yang bisa digunakan untuk training tingkat nasional, bisa digunakan untuk ceramah-ceramah agama, bisa untuk seminar-seminar, bisa untuk meeting-meeting yang lain, untuk resepsi pernikahan kita siapkan semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah diresmikan oleh Pak Ari Ginanjar, Pak Gubernur, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hari ini alhamdulillah hadir Bupati dan Wali Kota. Ya, itu bentuk antusias masyarakat kita akan hausnya sebuah tempat yang menyiapkan pendidikan-pendidikan Islam. Sumatera Barat dan masyarakat Indonesia umumnya sudah tahu itu Pak 165, Syahadat Allah, 6 itu rukun. Rukun apa? Rukun iman. 5 rukun Islam. Jadi itu intinya. 1 Allah, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Nah, motivasi di berhubungan dengan manusia itu mungkin yang menjelaskan mungkin lebih yang penuh Pak Ari Ginanjar. Tapi saya punya pandangan sedikit tentang 165 ini memang suatu simbol yang cukup bagus. Geraha ini juga dilengkapi dengan penginapan muslim. Di beberapa titik di dalam ruangan dipajang asma Allah, 99 Asmaul Husna, dan beberapa figuran bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Terdapat kamar yang nyaman dan eksklusif, aula yang dilengkapi dengan kursi, sofa, AC, infocus, dan sound system. Geraha Serambi Mekah 165 memiliki makna yang cukup dalam. Geraha 165 merupakan makna dari nuansa Islami. 1 artinya Allah yang Maha Esa, 6 artinya rukun iman, 5 artinya rukun Islam yang menjadi dasar motivasi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Gedung Geraha Serambi Mekah 165 tujuan kita sebab akhlak manusia sekarang sudah hancur, ya, dikena telan zaman. Alhamdulillah kami dengan Pak Ari dengan Ari Ginanjar mau membangkitkan akhlak manusia itu kembali. Sebabnya akhlak manusia sudah habis. Kita tahu dulu Nabi disuruh ke dunia ini untuk membaiki akhlak manusia. Sekarang ternyata akhlak manusia sudah hancur. Mudah-mudahan ada SQ ini, mudah-mudahan akhlak manusia kita mudah-mudahan naik. Apalagi di Sumatera Barat, kita sudah tahu kiai-kiai, syekhnya, buyanya, orang bagus-bagus semua. Saya mendirikan ini, niat saya mudah-mudahan orang Sumatera Barat timbul kembali seperti Buya dulu, Buya Hamka. Maksudnya supaya orang-orang ini tertarik dengan Islam ini, yang lain-lain ini. Sekarang kita kan di Indonesia ini orang tuanya Islam, anaknya Islam juga. Jadi dia belum mengerti caranya
Islam, macam mana caranya Islam. Jadi sekarang alhamdulillah kena bangkitnya 165, satu ya ihsan, yang dua iman, ketiga Islam. Alhamdulillah ketika Belanda dulu dipecah. Sekarang kita mau disatukan. Kalau kiai kamu ngajian aja. Kalau kamu bagi dagang saja. Sekarang tidak disatukan, alim ulama, kiai, tungku tiga sejarah. Selama 3 hari setelah peresmian, Haji Bahar Yusuf menggelar ESG di geraha tersebut yang diikuti dari berbagai kalangan masyarakat. ESG tersebut langsung dipimpin oleh trainer Ari Ginanjar. Tausiah yang disampaikan bertemakan tentang penggabungan 3 kecerdasan manusia, yakni intelektual, kecerdasan emosi, dan spiritual. Salah satunya untuk ESG. Tapi kita harapkan juga kan masih banyak hal-hal yang bisa didukung dengan gedung geraha ini, kegiatan sosial, keagamaan, masyarakat. Sedangkan ESG adalah salah satu fungsi. Tadinya ini adalah bagaimana menggabungkan 3 kecerdasan manusia. Jadi selama ini yang dipergunakan di sekolah itu hanya kecerdasan intelektual, nilai akademis. Yang terjadi akibatnya adalah mereka cerdas, tapi soal perilakunya, akhlaknya, ketakwaannya kurang. Nah, kecerdasan kedua itu adalah kecerdasan emosi dan spiritual. Kecerdasan emosi itu kemampuan untuk beradaptasi, spiritual kemampuan untuk memaknai itu ibadah. Nah, 3 itu digabungkan jadi satu, maka lahirlah ESG. Acara ditutup oleh trainer ESG Ari Ginanjar yang turut memberikan apresiasi terhadap Haji Bahar Yusuf. Semangat yang dikeluarkan oleh Bahar Yusuf mampu membangun sebuah peradaban. Semangat membantu Nabi Muhammad untuk mengembangkan agama Islam yang rela berkorban untuk membantu umat Islam menuju manusia yang mampu menggabungkan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Saya duduk bersama dari satu kampung dan saya mengenal beliau sebelum beliau menjadi gubernur. Saya berharap ketulusan ini bersama-sama, ayo sama-sama. Cita-cita kita satu sederhana alumni ESQ. Kita ingin melihat Nabi Muhammad tersenyum nanti di padang mahsyar dan kemudian berkata, kamu sudah bantu umatku. Dan kemudian kita meninggal husnul khotimah. Saya kira terbang lewat darat naik bis, kemudian menyeberang lautan tanpa lewat udara, menyeberangi Selat Gibraltar. Bukan hanya gedung dengan lampunya, bukan hanya megahnya, tapi semangat beliau, semangat rakyat Padang Panjang yang ada di sini untuk membangun sebuah peradaban. Hidup hanya sebentar, rugi kalau hanya untuk makan. Hidup hanya sejenak, tidak ada artinya kalau hanya untuk mencari mata pencaharian. Umar bin Khattab, aku malas kalau tidak ada jihad fisabilillah. Aku malas hidup kalau tidak berjuang membela agama Allah. Apabila semangat ini ada di hati masyarakat Padang Panjang, maka akan lahir lagi 1000 Yusuf Bahar, 1000 Yusuf Bahar di tanah ini, 1000 Herman Awas lagi. Geraha Serambi Mekah, sebuah gedung baru yang didirikan oleh seorang pendiri Yayasan Pesantren Serambi Mekah, Haji Bahar Yusuf. Gedung ini diresmikan pada tanggal 31 Januari 2011 oleh Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Andus Haji Irwan Praitno, PSI MSc.
dan trainer ESK Dr. Haji C. Ari Ginanjar Agustian. Penyebutan ditandai dengan pengalungan bunga dan pemasangan jas ESK oleh Haji Bahar Yusuf kepada Gubernur, Wali Kota, dan trainer Ari Ginanjar yang diiringi nyanyian Islami oleh santri pesantren Serambi Mekah. Dalam acara tersebut turut hadir Syir Syam Wali Kota Parangpanjang, Ketua DPRD Parangpanjang Novi Henry, Bupati Solok Samsur Rahim, Budayawan Taufik Ismail, dan trainer ESK Sumatera Barat Herman Nawas. Acara yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi tersebut dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mutia Rahmi yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Serambi Mekah tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا لا يسخر قوم Usai pembacaan ayat suci Al-Quran, acara dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna oleh santri pesantren Serambi Mekah yang diikuti oleh seluruh tamu undangan. Kemudian acara dilanjutkan dengan laporan dari pendiri Geraha Serambi Mekah yang juga merupakan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Serambi Mekah, Haji Bahar Yusuf.
Dalam sambutannya, Haji Bahar Yusuf menyampaikan makna di balik Geraha Serambi Mekah 165 yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat apa itu Esa, iman, dan Islam yang nantinya akan diserahkan pengelolaan ESQ sepenuhnya kepada Ari Ginanjar. Saya bangun di Padang Panjang, saya serahkan kepada SQ. Macam mana? Sebab di Padang Panjang Pak Ari, orang belum mengerti masyarakat saya ini apa itu 165, apa itu SQ. 165 izah, 2 rukun iman, yang ketiga Islam. Jadi nanti kita minta sama Pak Ari, beliau terangkan, nanti besok kita langsung trainer di sini 3 hari. Ya, jika kalau Bapak mau ikut besok 3 hari, saya minta sama guru-guru kita semua ikutlah besok. Tidak ada bayar, gratis, makan gratis, minum gratis, tidak ada bayar 3 hari. Haji Bahar Yusuf juga menyampaikan gedung tersebut didirikan karena belum adanya tempat ESQ untuk wilayah Padang Panjang. Beliau teringat ketika hendak mengikuti ESQ harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah. Masih teringat dalam pikiran beliau akan pentingnya ESQ yang membawanya dalam kesuksesan hingga saat ini. Maka didirikanlah gedung Geraha Serambi Mekah 165 ini sebagai pusat ESQ untuk wilayah Padang Panjang. Sampahnya itu 10.000 ke 20 terserah. Jadi gratis, makan, minum macam gratis. Jadi saya minta pada masyarakat yang ada di Padang Panjang, besok masuk daftarkanlah, atau siapa yang mau ikut. Pokoknya satu-satunya ya di Indonesia sudah banyak alim ulama, biarpun orang kadepok macamnya, dia akui ini 165. Tidak ada melenceng, tidak ada kritiknya, tidak ada macamnya. Kita apa yang isi dalam Al-Quran itu saja yang akan berbeda nanti. Ayat nomor sekian lo terangkan, ayat nomor sekian lo terangkan. Jadi tidak ada melenceng dari yang beliau katakan nanti. Jadi saya minta sama bapak-bapak, sama ibu, luangkanlah waktu. Ya, besok 3 hari. Dari 3 hari ini Pak Ari, saya minta sama Pak Ari, kalau bisa sekali sebulan diadakan di pesantren di Serambi Mekah ini 165. Gedung pakainya. Ya, nanti pembayarannya mungkin untuk alat dari Padang. Ini saya pinjam. Layar sudah saya beli 2, 1 saya pinjam yang lujuk. Ini sudah saya beli. Saya bayar nanti 300 satu hari kalau Bapak begitu. Jadi saya minta sama kita ibu-ibu, bapak semua datanglah. Daftar di bawah ada, alhamdulillah masih ada tempat. Ini tempat kita hanya ukurannya bisa tempat 750 Pak. 750 untuk trainer. Kalau kita nggak tenaga seperti ini 1000. Jadi Pak Darman tadi minta maaf sama saya, Pak Haji. Ini saya minta maaf sama Pak Haji. Kebetulan ini layar sudah saya beli buku Pak. Kalau anak saya nanti saya nggak ada, dilihatnya surat speaker sampai ke jalan ke situ dekat lampu Pak, lampu itu yang ini. Ribut nanti anak saya, kan saya nggak ada lagi. Jadi saya minta kepada Pak Ali, minta tolong. Ini Pak Ali, ini bahasa saya ini bahasa Barat asli Pak. Ya, bahasa Barat asli. Kalau Pak Ali bahasanya internasional. Kalau saya asli. Ada bercampur Pak Ali. Kalau orang Padang bilangkan ula separuh, 5 ada Pak, 5 besar-besar, alhamdulillah. Cuma sewanya Pak yang di atas 50 cuma Pak. Yang di bawah 100, ada di bawah sekali itu 150. Ya, kalau tempat lain saya tidak tahu. Ini sudah tidak akan ada. Ini lihat Pak Ari, nanti Pak Ari sudah jalan ke dalam. Ini bukan saya menyombong, bukan ini. Sudah melihat ini modal Pak. Kalau saya mau bikin cari duit, cukuplah kami Tanah Abang saja Pak. Masih ada Tanah Abang, masih bisa kami carikan. Ya, kami tidak akan mengharapkan untuk cari uang di sini. Ketika Pak Asam Basruddin katanya sama saya, Pak Asam Basruddin ini kebetulan beliau ini wali kota kami di Jambi. Benar ini Pak, 1 tahun 50 orang. Selesai 50 orang bisa untuk 5 nagari dari Padang sampai ke Alang Panjang itu jalan diputui Pak sampai ke Marumo.
Ya, seluruhnya sampai lah selesai. Ada dari Padingah, dari Lubuk Benturuk Pak, sampai kini tidak tahu jalannya. Kalau buku tak tahu. Tahu tu Pak, Kabupaten Solo di Padingahan, kau bupati buat dia. Nah, sudah itu orang rumah apa Pariaman Pak? Pariaman orang rumah apa orang Pariaman. Jadi kami di Padang Panjang, kau lah gadap di Padang Panjang. Selain itu, Wali Kota Padang Panjang juga memberikan apresiasi kepada Haji Bahar Yusuf karena telah berhasil mendirikan gedung yang megah di kota Serambi Mekah tersebut. Apalagi gedung tersebut dijadikan sebagai pusat ESG di kota Padang Panjang yang akan memacu akselerasi lahirnya generasi muda dengan intelektual yang islami. Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Handus Haji Irwan Prayitno PSI MSc dalam sambutannya mengatakan sangat bangga terhadap pengabdian Haji Bahar Yusuf terhadap masyarakat demi mengembangkan agama Islam untuk kepentingan umat. Dengan didirikannya gedung ini sebagai pusat ESG, Irwan berharap dapat melahirkan generasi muda yang intelektual yang berlandaskan Islam. Tidak pernah membiarkan peluang, setiap peluang ditangkap diambil. Untuk agama, untuk masyarakat dan sosial, tidak hanya untuk Padang Panjang, Kabupaten Solo, dan juga untuk semuanya. Untuk itu kami menghargai kepada beliau sebagai sebuah wujud dari kepedulian kepada kita semua dan juga terhadap perkembangan Islam dan khususnya ESQ yang dinamakan sebagai pusat training ESQ. Bapak Ibu yang saya hormati, memang tidak begitu banyak tempat di Padang Panjang. Beberapa hari yang lalu saya ada acara di gedung M. Syafi'i, ya Pak Wali Kota yang bersama Pak Sekda, dan saya komentari kalau se-Sumatera Barat tunggu dulu ada yang punya Pak Herman Awas, tidak besar kecilnya, tapi pengabdian dan pengorbanannya untuk kepentingan umat dan masyarakat. Ini yang perlu kita tiru dan untuk kita tanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kan kita sudah mengorbankan diri kita, jiwa kita, harta kita untuk kepentingan umat dan masyarakat. Itu pertanyaan buat kita. Dan contoh ada di hadapan kita itu Pak Bahar Yusuf dan Tuan Raja. Dan tentunya kita ingin seperti beliau dan tentunya kita cemburu untuk seperti beliau sehingga kita pun mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kami sebagai gubernur sangat menyambut permintaan beliau tadi. Tadi saya berbisik kepada Pak Ari, itu Pak ciri orang Padang gitu Pak. Usai sambutan tersebut, Irwan Prayitno dan Ari Ginanjar langsung menandatangani prasasti peresmian gedung Geraha Serambi Mekah 165 tersebut. Selain sebagai pusat ESG untuk wilayah Padang Panjang, gedung ini juga sebagai pengembangan karakter generasi muda Sumatera Barat dan sebagai pelapis fasilitas di pesantren Serambi Mekah. Gedung tersebut dapat digunakan untuk tempat seminar, training, pesta, dan lain sebagainya. Dan juga dicantumkan 7 budi utama sebagai moto dari geraha ini, diantaranya jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Peresmian Geraha Serambi Mekah itu dijadikan sebagai pusat training ESQ wilayah Padang Panjang seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji, Bapak Ari Ginanjar dan Bapak Gubernur tadi. Yang kedua itu menjadikan sentra tempat pengembangan karakter generasi muda Sumatera Barat. Ya, nah selain itu gedung ini itu sebagai pelapis fasilitas yang ada di pesantren terpadu Serambi Mekah. Ya, nah apapun kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren kan selama ini ada menyewa tenda segala macam. Sekarang Serambi Mekah sudah punya sebuah aula yang bisa digunakan untuk training tingkat nasional, bisa digunakan untuk ceramah-ceramah agama, bisa untuk seminar-seminar, bisa untuk meeting-meeting yang lain, untuk resepsi pernikahan kita siapkan semuanya. Ya, alhamdulillah
hari ini sudah diresmikan oleh Pak Ari Ginanjar, Pak Gubernur, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hari ini alhamdulillah hadir Bupati dan Wali Kota. Ya, itu bentuk antusias masyarakat kita akan hausnya sebuah tempat yang menyiapkan pendidikan Islam. Masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Indonesia umumnya sudah tahu tentang pasal 165, Syahadat Allah, 6 itu rukun. Rukun apa? Rukun iman. 5 rukun Islam. Jadi itu intinya. 1 Allah, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Nah, motivasi di berhubungan dengan manusia itu mungkin yang menjelaskan mungkin lebih yang penuh di Pak Ari Ginanjar. Tapi saya punya pandangan sedikit tentang 165 ini memang suatu simbol yang cukup bagus. Geraha ini juga dilengkapi dengan penginapan muslim. Di beberapa titik di dalam ruangan dipajang asma Allah, 99 Asmaul Husna, dan beberapa figuran bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Terdapat kamar yang nyaman dan eksklusif, aula yang dilengkapi dengan kursi, sofa, AC, infocus, dan sound system. Geraha Serambi Mekah 165 memiliki makna yang cukup dalam. Geraha 165 merupakan makna dari nuansa Islami. 1 artinya Allah yang Maha Esa, 6 artinya rukun iman, 5 artinya rukun Islam yang menjadi dasar motivasi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Gedung Geraha Serambi Mekah 165 tujuan kita sebab akhlak manusia sekarang sudah hancur, ya, dikenal dalam zaman. Alhamdulillah kami dengan Pak Ari Ginanjar mau membangkitkan akhlak manusia itu kembali. Sebabnya akhlak manusia sudah habis. Kita tahu dulu Nabi disuruh ke dunia ini untuk membaiki akhlak manusia. Sekarang ternyata akhlak manusia sudah hancur. Mudah-mudahan ada SQ ini, mudah-mudahan akhlak manusia kita mudah-mudahan naik. Apalagi di Sumatera Barat, kita sudah tahu kiai-kiai, syekhnya, buyanya, orang bagus-bagus semua. Saya mendirikan ini, niat saya mudah-mudahan orang Sumatera Barat timbul kembali seperti Buya dulu, Buya Hamka. Kebebasan maksudnya supaya orang-orang ini tertarik dengan Islam ini yang lain-lain ini. Sekarang kita kan di Indonesia ini orang tuanya Islam, anaknya Islam juga. Jadi dia belum mengerti caranya Islam, macam mana caranya Islam. Jadi sekarang alhamdulillah kena bangkitnya 165, 1 ya ihsan, yang 2 iman, ketiga Islam. Alhamdulillah ketika Belanda dulu dipecah. Sekarang kita mau disatukan. Kalau kiai kamu ngaji aja. Kalau kamu bagi dagang saja. Sekarang tidak disatukan, alim ulama, kiai, tengku tiga sejarah. Selama 3 hari setelah peresmian, Haji Bahar Yusuf menggelar ESQ di geraha tersebut yang diikuti dari berbagai kalangan masyarakat. ESQ tersebut langsung dipimpin oleh trainer Ari Ginanjar. Tausiah yang disampaikan bertemakan tentang penggabungan 3 kecerdasan manusia, yakni intelektual, kecerdasan emosi, dan spiritual. Salah satunya untuk ESQ. Tapi kita harapkan juga kan masih banyak hal-hal yang bisa didukung dengan gedung geraha ini, kegiatan sosial, keagamaan, masyarakat. Sedangkan ESQ adalah salah satu fungsi. Trainingnya ini adalah bagaimana menggabungkan 3 kecerdasan manusia. Jadi selama ini yang dipergunakan di sekolah itu hanya kecerdasan intelektual, nilai akademis. Yang terjadi akibatnya adalah mereka cerdas, tapi soal perilakunya, akhlaknya, ketakwaannya kurang. Nah, kecerdasan kedua itu adalah kecerdasan emosi dan spiritual. Kecerdasan emosi itu kemampuan untuk beradaptasi, spiritual kemampuan untuk memaknai itu ibadah. Nah, 3 itu digabungkan jadi satu, maka lahirlah ESQ. Acara ditutup oleh trainer ESQ Ari Ginanjar yang turut memberikan apresiasi terhadap Haji Bahar Yusuf. Semangat yang dikeluarkan oleh Bahar Yusuf mampu membangun sebuah peradaban. Semangat membantu Nabi Muhammad untuk mengembangkan agama Islam yang rela berkorban untuk membantu umat Islam menuju manusia yang mampu menggabungkan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Saya duduk bersama dari Sabi Muhammad dan saya mengenal beliau sebelum beliau menjadi gubernur. Saya berharap ketulusan ini bersama-sama, ayo sama-sama. Cita-cita kita satu sederhana, alumni ESQ. Kita ingin melihat Nabi Muhammad tersenyum nanti di padang mahsyar dan kemudian berkata, "Kau sudah bantu umatku." Dan kemudian kita meninggal husnul khotimah. Saya kira lewat darat naik bis, kemudian menyeberang lautan tanpa lewat udara, menyeberangi Selat Gibraltar,
Bukan hanya gedung dengan lampunya, bukan hanya megahnya, tapi semangat beliau, semangat rakyat Padang Panjang yang ada di sini untuk membangun sebuah peradaban. Hidup hanya sebentar, rugi kalau hanya untuk makan. Hidup hanya sejenak, tidak ada artinya kalau hanya untuk mencari mata pencaharian. Umar bin Khattab, aku malas kalau tidak ada jihad fisabilillah. Aku malas hidup kalau tidak akan berjuang membela agama Allah. Apabila semangat ini ada di hati masyarakat Padang Panjang, maka akan lahir lagi 1000 Yusuf Bahar, 1000 Yusuf Bahar di tanah ini, 1000 Hermanawas lagi.